Terima kasih Anda kembali bersama kami di Top Report. Pemirsa, pemerintah sebenarnya sudah lama melarang impor pakaian bekas. Namun faktanya tren impor pakaian bekas ini di Indonesia justru semakin naik. Salah satu gebrakan Menteri Purbaya adalah memberantas impor pakaian bekas ilegal. Dan kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu yang biasanya tukang impor segala macam. Misalnya kan kita bersaing nih sama orang yang udah ada namanya. Kita kan baru pemula nih. Jadi kita agak susah buat ngelola lagi buat produk lokal gitu. Pemirsa, pada tahun 2024 terjadi kenaikan hingga 302 kali lipat impor pakaian bekas di Indonesia. Inggris menjadi negara penyumbang pakaian impor bekas terbesar, mencapai dengan nilai impor 6 miliar rupiah. Tertinggi ada pada bulan September 2024. Sementara sampah tekstil ternyata menyumbang 2,5% dari total sampah agregat di Indonesia atau mencapai 873 ribu ton. Saat ini pemerintah tengah mengatur regulasi terkait pelarangan impor pakaian bekas. Namun ternyata masih banyak juga penjual yang memperdagangkan pakaian impor bekas dan masih banyak juga masyarakat yang membeli pakaian impor bekas. Lalu apa alasannya dan bagaimana regulasi ini tengah digodok? Ikuti penelusuran kami. Melonjaknya tren impor pakaian bekas di Indonesia sejak tahun 2024 menarik perhatian pemerintah. Sebab gairah industri fashion dalam negeri justru melempem. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menyebut akan sikat impor pakaian bekas ilegal. Bahkan dirinya sudah mengantongi nama-nama yang biasa memegang impor tersebut. Kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Tim Metro TV mengunjungi salah satu pusat thrifting di Jakarta. Meski Purbaya sudah tegas akan memberantas impor baju bekas, nyatanya Pasar Senen masih riuh oleh jual beli. Sayangnya banyak pedagang yang ketakutan saat kami tanya dari mana mereka mendapatkan stok pakaian untuk dijual. Kalau ini ngambil dari mana, Mas? Banyak, Kak. Lu ngobrol aja. Kalau ini tuh dia impor-impor dari mana sih, Mas? Biasa lah. Impor dari mana, Dok? Yang dari kapal-kapal gitu ya. Gimana Mas sekarang udah mulai nggak boleh gitu? Tapi udah sempet kayak ada dari pemerintah datang ke sini nggak sih Mas? Kayak ini nggak boleh loh gini. Oh nggak, ya masih kayak biasa aja. Pemirsa, kalau kita lihat Pasar Senen ini bukan di akhir pekan, bukan juga di hari libur, ternyata masih ramai dikunjungi oleh para pembeli yang mencari-cari pakaian yang harganya memang jauh lebih miring dibandingkan di mal-mal besar. Nah, kita akan coba berbincang dengan penjual di sini, kira-kira apakah sudah mengetahui tentang rencana regulasi pelarangan impor pakaian bekas. Halo Mas. Iya. Dengan Mas siapa? Sultan. Mas Sultan, ini semuanya impornya dari mana ini? Tergantung Kak. Misalnya dari Korea, Jepang gitu. Paling sering dari mana Mas? Paling sering Korea. Dalam satu bulan nih, biasanya tuh beli berapa bal gitu sih Mas? Ya bisa paling sedikit 2, paling banyak 4. Itu memang sudah ada langganannya? Sudah. Nah kalau pembelinya sendiri gimana? Sekarang menurun, meningkat atau masih sama aja? Masih sama sih. Banyak juga. Biasanya berapa Mas dalam satu hari? Dalam satu hari tergantung Kak. Kalau lagi rame ya 1.000. 1 juta, kalau paling nggak rame 500 mentok. Itu ada online-nya juga? Ada. Banyak online atau yang datang ke sini? Banyakan offline. Apa sih Mas tantangannya jualan thrifting gini? Tantangannya kita kayak bersaing dengan produk lokal. Sultan mengaku pasrah jika pemerintah melarang impor pakaian bekas, meski hanya dari sinilah ia bergantung hidup. Kalau misalnya second bakal dihapus, ya kita mau nggak mau
itu kayak nerima gitu. Soalnya kan pemasukan kita dari sini. Tapi ada kepikiran untuk jualan produk lokal nggak sih Mas, atau justru lebih sulit? Ada. Tapi sulit nggak jualan produk lokal? Sulit, Kak. Kenapa? Karena kita bersaing sama produk lokal lain. Misalnya kan kita bersaing nih sama orang yang udah ada namanya. Kita kan baru pemula nih. Jadi kita agak susah buat ngelola lagi buat produk lokal gitu. Jadi akhirnya lebih memilih untuk thriftingan Iya. dulu sambil ngumpulin modal ya? Sambil ngumpul modal. Oke. Kalau Nah, sampai nanti kita bikin produk sendiri gitu. Sultan tak sendiri, puluhan penjual thrifting di Bandar Lampung terancam gulung tikar usai larangan impor dari pemerintah. Menurut mereka, kebijakan ini justru mempersulit para pelaku usaha. Sebab usaha baju bekas dianggap membantu pembeli dari kalangan menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan baju murah dengan kualitas impor, bahkan bermerek. Saya menyesalkan sih sebenarnya dengan kebijakan itu. Soalnya kalau dengan kebijakan yang dibuat itu kan banyak sebenarnya imbas kemana-mana. Dari segi pedagangnya, pembelinya itu pasti berimbas kan. Kalau dari pedagang pasti ya namanya lahan pencarian orang banyak yang dimana biasa dia dapat rezeki dari situ, tiba-tiba ditutup, ini gimana? Bukankah itu bakal menambah masalah baru lagi, apalagi di masa sekarang kan. Ini kan sebenarnya kayak angin segar yang lu bisa pakai baju yang bagus, berkualitas, dengan harga yang murah. Kita mau sandingin sama produk lu dalam negeri itu, ya dalam negerinya harus berbenah. Dengan harga kayak gini kita beli barang itu jauh kualitasnya lebih bagus dibanding dengan barang kita sendiri. Jangan dilarang, itu kalau harapan saya. Karena kan ini juga selain kualitas bagus, terjangkau gitu Bang. Buat mahasiswa, buat pelajar lah intinya. Yang pengen punya barang bagus kayak jas umpama tahun ajaran baru, pasti kan banyak pengeluaran. Mereka larinya ke sini gitu karena lebih terjangkau, mungkin kualitas juga lebih bagus. Lalu seberapa murah membeli baju thrifting? pemirsa, kalau kita lihat harga pakaian wanita di Pasar Senen ini rata-rata Rp30.000-Rp35.000. Bahkan ada juga yang menawarkan harga Rp50.000 ini mendapat 3 pieces. Nah, kita coba bandingkan dengan e-commerce yang kata netizen ini harganya sudah murah. Ini pakaian wanita kita setting dulu dengan harga terendah ternyata ada di angka Rp32.430. Itu artinya ternyata membeli pakaian wanita di Pasar Senen jauh lebih murah. Meskipun pasti ya ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti size, kemudian model, warna yang jauh terbatas dibandingkan membeli di e-commerce. Nah, kenapa kita bahas soal harga? Karena menurut data dari Jakpart di 2024, ini sebagian besar masih menjadikan harga sebagai pertimbangan utama dalam membeli produk fashion. Itulah kenapa kita membahas soal harga. Nah, menurut data dari GRPB di Indonesia ada 984.000 pedagang thrifting. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Kalau nantinya pemerintah memang benar-benar melarang impor pakaian bekas, lalu bagaimana nasib mereka? Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor, thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah ya Pak? Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Sebentar lagi. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pastikan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi.
Nah, ditugaskan kepada kami Kementerian UMKM untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita. Bak Gayung bersambut, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia, Anne Patricia Sutanto, mendukung langkah pemerintah. Bahkan menyatakan siap menerima pakaian bekas ilegal yang sudah terlanjur diimpor untuk diolah kembali menjadi bahan daur ulang. Kami sangat setuju bahwa intinya keputusan Kemenkeu dalam hal ini Pak Purbaya dengan Dirjen PJ itu tepat, dan harapan kami sebenarnya di level importir langsung, kalaupun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabean dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal, karena menurut kami adalah ini kan sudah ada permendaknya bahwa ini dilarang. Jadi ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai itu kan diperlukan. Nah, kami di Akti juga bisa memberikan suatu solusi bahwa baju ini bisa dicacah dan menjadi bahan daur ulang. Kalau polyester base, kalau cotton base, kalau yang lain juga base yang lain juga bisa. Karena kita memerlukan juga bahan daur ulang sebagai bagian dari daya saing kita secara global. Nah, kalau nanti ada keluhan dari pedagang-pedagang di lapangan, kami di Akti dengan seluruh produsen lokal baik kain maupun garment produk jadi ya, maupun dengan asosiasi-asosiasi fashion designer atau fashion label lokal, siap untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pedagang pakaian di lapangan. Asal pemerintah bisa membayangkan masyarakat ke depannya aja, bagaimana perkembangan untuk yang layak untuk masyarakat yang lemah di Jakarta ini kan. Dari daerah-daerah kan membeli-beli baju second. Memang kalau pemerintah menyediakan untuk yang layak lebih bagus. Pokoknya sih kayak kurang tepat aja sih menurut saya sih. Karena kalau misalkan beli baju bekas kan kayak murah gitu, kayak masyarakat bisa beli terjangkau gitu loh kayak gitu. Ketemu barang yang branded kan murah juga gitu ya, jadi kayak lebih terjangkau aja sih di kantong. Aku sih 50-50 ya, tapi menurutku ya negatif sih, karena kebanyakan sekarang kan UMKM kan banyak, dan juga harga UMKM pun sekarang kan banyak yang lebih murah. Jadi masih bersaing lah sama harga thrifting. Malah kesehatan sama kebersihannya lebih terjamin sih kalau UMKM yang baru. Kan banyak UMKM baru, terus harganya juga lebih murah daripada thrifting. Thrifting atau jual beli pakaian bekas impor masih menjadi tren di kalangan anak muda, meskipun saat ini pemerintah tengah mengkaji ulang regulasi terkait impor pakaian bekas. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali industri tekstil Indonesia yang tengah lesu, apalagi sejak pandemi COVID-19. Bagaimana kalau menurut Anda? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.